Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan? Mari kita pelajari dalam program linier. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Roselia Afika. Silahkan tekan like jika kalian menyukai video saya. Jangan lupa komen dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari saya. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Kita langsung mulai untuk contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X lebih besar sama dengan 2, Y lebih kecil sama dengan 4. Hal pertama yang perlu kita perhatikan, karena dia merupakan tanda lebih besar sama dengan, berarti nanti garisnya kontinu. Begitu juga untuk Y lebih kecil sama dengan 4, berarti garisnya juga kontinu. Karena ini merupakan grafik yang asal mulanya dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, berarti dia hanya berupa garis lurus ya, sejajar dengan sumbu utama. Oke, saya akan menggambar sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian menggambarnya menggunakan penggaris, digambar yang rapi, atau mau menggunakan buku streaming kemudian nanti kertasnya ditempel pada buku catatanmu, itu juga lebih rapi ya. X ini Y, kemudian ini X lebih besar sama dengan 2. Kita pikirkan dia adalah X sama dengan 2. Kalau dia X sama dengan 2, berarti grafik ini sejajar terhadap sumbu utama, yaitu sumbu Y. Nah, X sama dengan 2, saya akan menggambar menggunakan warna hijau. 1, 2 di sini. Nah, ini adalah grafik X sama dengan 2. Seret. Oke, aduh agak miring sedikit, enggak apa-apa ya. Kemudian Y lebih kecil sama dengan 4. Kalau grafiknya Y sama dengan, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Kebalikannya ya. Kalau X sama dengan berarti sejajar sumbu Y. Kalau Y sama dengan, sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X di 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian saya akan bikin garisnya. Seret. Sekali lagi saya bilang, silahkan kalian menggunakan penggaris ya. Ini contoh yang tidak baik karena tidak menggunakan penggaris. Nah, oke, saya tulis di sini adalah garis Y sama dengan 4. Yang hijau tadi adalah X sama dengan 2. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah letak daerah penyelesaiannya. Di persamaan 1, ini saya sebut sebagai persamaan 1, X lebih besar sama dengan 2. Tadi X sama dengan 2-nya kan ini yang hijau. Kalau dia lebih besar dari 2, berarti daerahnya berada di lancipnya ke kanan, berarti berada di kanannya garis warna hijau. Nah, ini kanan, kanan, sini ya, kanan. Oke. Kemudian persamaan yang kedua, Y lebih kecil sama dengan 4. Tadi Y sama dengan 4 kan yang warna biru ini. Kalau dia lebih kecil dari 4, berarti kan di bawah. Di bawah toh, berarti kita kasih tanda panah ke bawah. Ini, sama ini. Oke. Daerah penyelesaian adalah daerah yang diarah oleh 2 buah tanda panah. Karena ada 2 buah pertidaksamaan, berarti daerah penyelesaiannya yang diarah oleh 2 buah tanda panah. Berarti mana tuh? Ini ya, ini kan ke bawah sama ke kanan. Oh, berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Diarsir semua sampai ke bawah. Nah, ini dia. Sampai ke bawah sumbu X juga ya, karena dia lintas. Nah, ini sampai bawah gini. Oke, ini dia. Nah, gini ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 2 dan Y lebih kecil sama dengan 4. Itu dia. Berikutnya, contoh nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 3X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 15, kemudian X lebih kecil sama dengan 3. Nah, contoh nomor 2 ini ada 2 buah pertidaksamaan. Saya kasih nama ini pertidaksamaan yang pertama, dan yang ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Oke. Kemudian kita akan mencari koordinat titik potong terhadap sumbu utama. Ini kan 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 15. Kalau mau mencari koordinat titik potong terhadap sumbu utama, kita harus
membuat tabel. Nah, masih ingat ya? X, Y begini kan? Kemudian ini 0, ini juga 0. Koordinat titik potong terhadap ketika X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 15 bagi 5 yaitu 3. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya 15 bagi 3 yaitu 5. Oh, berarti nanti koordinat titik potong terhadap sumbu utamanya yaitu 0,3 dan 5,0. Kita gambar dulu ya. Saya akan gambar dulu sumbu utamanya. X dan Y seret. Gini. Oke. Ini X, ini Y. Tadi koordinat titik potongnya 0,3. 0,3 berarti 1, 2, 3 dan 5,0. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Kita akan garis menggunakan garis warna biru. 0,3 dan 5,0 kita hubungkan. Seret, kamu boleh tulis sebagai penjelas ini tadi merupakan garis dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita simpan dulu. Kita akan menggambar pertidaksamaan yang kedua. X lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau dia X sama dengan berarti garisnya sejajar dengan sumbu Y. Berarti sejajar dengan sumbu Y di X sama dengan 3. Mana tuh X sama dengan 3? 1, 2, 3 ini kan. Nah, kita akan bikin garisnya sejajar dengan sumbu Y di X sama dengan 3. Seret. Oke, ini adalah garis dari pertidaksamaan yang kedua. Kita kasih nama dulu. Kamu boleh kasih nama X sama dengan 3 atau saya cukup singkat dengan tulisan 2, ini 1 gitu ya. Nah, sekarang menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama, 3X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 15. Kita menggunakan cara cepat saja ya, karena ini X-nya bernilai positif dan ini tanda lancipnya mengarah ke kanan. Berarti daerah penyelesaiannya berada di kanan garis 1. Di kanannya garis 1 ya, berarti ini kanan, 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 ini kanan lagi. Setiap bagian saya kasih tanda panah. Nah, berikutnya kita akan cek untuk daerah dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu X lebih kecil dari 3. X-nya tadi ini di 3, kalau dia lebih kecil berarti di kiri ya. Di kirinya garis 3. Di kiri, kiri lagi, kemudian kiri. Nah, kembali saya ulangi. Karena dia ada 2 buah pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang diarah oleh 2 buah panah. 2 buah panah dari 2 garis tersebut. Mana ya? 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? Atas ini ya. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya. Karena dia diarah oleh biru dan hijau. Ini dia. Kita arsir semua. Nah, itu dia. Oke, terus sampai mana? Sampai habis nih ya. Nah, oke, nah itu adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 15 dan X lebih kecil sama dengan 3. Contoh yang ketiga, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 5X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 15, kemudian 2X ditambah 7Y lebih besar sama dengan 14. Nah, ini ada 2 buah sistem. Ini saya kasih nama pertidaksamaan yang pertama, yang ini pertidaksamaan yang kedua. Oke. Dari pertidaksamaan yang pertama, kita akan mencari koordinat titik potong terhadap sumbu utamanya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan spidol warna biru untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, ini langsung saja X, Y gini kan, 0, 0 gini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? 15 bagi 3, 5. Ketika Y-nya 0, X-nya 15 bagi 5, 3. Oh, berarti nanti dari
pertidaksamaan yang pertama, titik yang dilalui adalah 0,5 dan 3,0. Sebentar kita simpan dulu. Kita akan mencari koordinat titik potong terhadap pertidaksamaan yang kedua. Saya akan menggunakan warna hijau nih. X, Y, gini ya. 0, ini juga 0. Oke. Ketika nilai X-nya 0, maka Y-nya berapa? 14 bagi 7 yaitu 2. Ketika Y-nya 0, berarti 14 bagi 2, 7. Oh, berarti nanti pertidaksamaan yang kedua, garis yang dilalui, titik yang dilalui oleh garis dari pertidaksamaan kedua adalah 0,2 dan 7,0. Nah, sekarang kita akan gambar pada bidang koordinatnya. Seret. Seret, wah gede banget nih kayaknya nih. X ini, Y. Kemudian tadi kita akan menggambar pertidaksamaan yang pertama menggunakan warna biru. Tadi koordinatnya adalah 0,5 dan 3,0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 sama 3,0. 1, 2, 3. Pertidaksamaan yang pertama menggunakan warna biru biar kelihatan ya. Saya garis dulu. Oke, nah itu dia. Saya kasih nama ini adalah garis dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, koordinat 0,2 dan 7,0. 0,2 di sini, 7,0 ini 3, 4, 5, 6, 7, 7,0 di sini ya. Berarti saya akan hubungkan koordinat 0,2 dan 7,0 menggunakan warna hijau. Duh, moga-moga pas nih. Aduh, salah ya. Baru selesai berdoa biar lurus malah belok garisnya. Ntar kita hapus dulu nah. Oke, kita ulangi. Dari 2 sampai ke 7. Anggap saja garis saya lurus ya, meskipun berliku-liku. Nah, ini dia adalah persamaan dari garis yang kedua. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari daerah. Kita perhatikan dulu garis yang berwarna biru ini. Garis yang berwarna biru ini mewakili pertidaksamaan yang pertama. Nilai X-nya positif, kemudian dia tandanya lebih besar sama dengan 15. Artinya lancipnya di kanan. Kalau dia X-nya positif, lancipnya di kanan, berarti daerahnya berada di kanan. Saya akan kasih tanda dulu, daerahnya di kanannya biru, kanannya biru, kanannya biru, kanannya biru. Oke. Selanjutnya yang kedua, warna hijau. 2X ditambah 7Y lebih besar sama dengan 14. Nilai X-nya sudah positif, kemudian tanda pertidaksamaannya yaitu lebih besar sama dengan. Karena dia lebih besar sama dengan, lancipnya kan di kanan. Lancipnya di kanan, X-nya positif, berarti daerahnya juga di kanan. Daerahnya di kanannya garis hijau. Kanannya garis hijau, kanannya garis hijau, kanannya garis hijau, kanannya garis hijau. Nah, maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarah oleh 2 buah panah dari garis biru dan garis hijau mana. Kalau daerah ini hanya dilalui oleh 1 buah panah dari garis hijau ya. Ini malah nggak diarah sama sekali. Daerah sini hanya diarah oleh tanda panah dari garis biru. Garis hijaunya enggak kan? Garis hijaunya malah ke kanan. Berarti daerahnya yang diarah satu-satunya yang ini, yang paling gede, diarah oleh biru dan hijau. Berarti daerah penyelesaiannya besar sekali ke arah kanan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Daerah penyelesaiannya besar dan dia juga tidak terbatas. Nah, oke. Itu dia menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Terima kasih dan selamat belajar.